ibadah itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan memberikan pahala yang sempurna, pahala dan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang menjalankan perintah Allah dengan rasa keikhlasan. Jemaah Allah yang berbahagia, lantas kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa saja orang yang akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang akan menjawab itu adalah Al-Quran, yaitu innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Tetaplah orang-orang yang akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan menjalankan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ketika dia sudah melaksanakan perintah Allah, ketika sudah dia beramal soleh, maka ganjarannya adalah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa raduha dzalika liman khashiya rabbah. Belasan mereka di sisi Tuhan, mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah belasan dari orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jangan Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepadanya, yakni mereka yang istiqomah, lurus dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah Allah yang dihormati yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang akan mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang diimplementasikan dengan hati, yakni mengakui dengan penuh ketulusan bahwa semua anugerah itu atas perkenan Allah. Syukur dan lisan dari mulut yang berucap alhamdulillah, sebagian pujian dan sanjungan kepada Allah Tuhan memberi anugerah, dan syukur dengan amal perbuatan, yakni dengan cara menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang-orang yang akan mendapatkan berkat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa berlaku jujur, baik niat, sikap, ucapan maupun perbuatannya. Tidak ada kebohongan dan nista, tidak ada kepalsuan dan dusta, serta tidak ada kecurangan dan sia-sia. Semuanya dibentuk dan disusun agar menjadi amal baik yang mengandung manfaat, niat dan ucapan selaras dengan sikap dan perbuatan. Ya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang-orang yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana para sahabatnya, orang-orang yang komitmen menjalankan syariat agama sebagaimana yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radhuha wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Jamaah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah adalah Hizbullah, yaitu orang-orang yang penuh pendiriannya dalam melaksanakan pertahanan keimanannya meskipun harus mengorbankan perasaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadil ayat 22, la tazidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna min hayatullah wa rasul walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Jamaah Allah yang berbahagia. Yang ketujuh, orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mustahid fisabilillah, yakni orang-orang yang akan menumpahkan perhatian, tenaga, pikiran, harta jiwa dan raga untuk membela serta memperjuangkan agama Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim wa anzamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang
beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jamaah rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kedelapan, orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mampu menaklukkan hawa nafsu sehingga menekan jiwa, menenteramkan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang terang, kembalilah kepada Tuhan dengan hati puas lagi ridhonya, masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga-surgaku. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk di sini sebagai termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi, yang mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang dijadikan dengan hamba-hamba dan diridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan la yazidu wa la yuhmal wa nashkuru ala jami'il isnani wal iqdam. Salatu wassalamu ala sayyidil mustafa al-muhtadi min tariqati al-muhtadi bi tariqati sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi aqama Allah bihi al-millata al-ma'udiyah wa awdaha bi tariqatil barzah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-abrar wa tabi'in al-akhrar al-akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la nubuwwata wa la risalata ba'dahu. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji yang sepenuh hati bila kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita banggakan dan kita agungkan ini. Mudah-mudahan kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada panutan manusia besar yang dibesarkan, yang diagungkan oleh yang agung, yang dimuliakan oleh yang mulia, yang baginda Nabi kita habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Khatib mengajak kepada jamaah sekalian, wabil khusus kepada Khatib sendiri dan keluarga Khatib sendiri, marilah kita bersama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan takwa yang dibuktikan dengan menjalankan seluruh perintahnya dan segala larangannya. Jamaah Allah yang berbahagia, pada dasarnya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita melaksanakan sholat ibadah Jumat ini di masjid yang kita banggakan dan kita agungkan ini tidak lain dan terbukan hanya ingin dicari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sholat, kita tidak melaksanakan sholat, kita melaksanakan sholat ini tidak lain dan terbukan kita hanya ingin mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan infak dan sedekah, zakat fitrah, kita ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memberikan nafkah kepada anak dan istri kita, cuma hanya kita ingin mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan itu, apapun semua yang kita lakukan itu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sholat kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita memberikan infak dan sedekah sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala?
Apakah kita mencari nafkah buat anak dan istri kita sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita akan bertanya, apakah itu sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini wajib akan memulaikan siapakah saja orang yang akan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya, orang mukmin yang sempurna keimanannya itu ketika dia melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu didasarkan dengan keikhlasan. Mereka ikhlas ketika melaksanakan sholat, mereka ikhlas ketika mereka mendirikan infak dan sedekah, mereka ikhlas. Itulah orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya. Mereka melaksanakan sholat bukan karena ingin dilihat semua orang lain. Mereka memberikan infak dan sedekah bukan karena ingin dialami, bukan karena ingin dipuji. Mereka melaksanakan dan memberikan infak dan sedekah itu dengan rasa keikhlasan. Itulah orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya. Mereka tanpa pamrih dalam bentuk apapun. Tidak ada pamrih dalam bentuk apapun yang mereka lakukan hanya mendasarkan ikhlas daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang sempurna keimanannya, ketika dia melakukan perintah Allah bukan untuk memberi surga, bukan untuk menghalangi larangan. Kita tahu bahwa surga dan neraka itu adalah kekuasaan Allah. Maka orang yang sempurna keimanannya, orang mukmin yang sempurna keimanannya, mereka ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin yang sempurna keimanannya. Maka kalau sudah ibadah itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan memberikan pahala yang sempurna, pahala dan balasan yang tiba kepada orang-orang yang menjalankan perintah Allah dengan rasa keikhlasan. Sudah ibadah itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan memberikan pahala yang sempurna, pahala dan balasan yang tiba kepada orang-orang yang menjalankan perintah Allah dengan rasa keikhlasan. Jemaah Allah yang berbahagia, lantas kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa saja orang yang akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang akan menjawab itu adalah Al-Qur'an, yaitu innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Tetaplah orang-orang yang akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan menjalankan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Ketika dia sudah melaksanakan perintah Allah, ketika sudah dia beramal soleh, maka ganjarannya adalah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa raduha dzalika liman khashiya rabbah. Belasan mereka di sisi Tuhan, mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah itu terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah belasan dari orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jangan Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepadanya, yakni mereka yang istiqomah, lurus dan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah Allah yang dihormati yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang akan mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang diimplementasikan dengan hati, yakni mengakui dengan penuh ketulusan bahwa semua anugerah itu harus berkenan Allah. Syukur dan lisan dari mulut yang berucap alhamdulillah, sebagian pujian dan sanjungan kepada Allah Tuhan memberi anugerah, dan syukur dengan amal perbuatan, yakni dengan cara menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
Orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa berlaku jujur, baik niat, sikap, ucapan maupun perbuatannya. Tidak ada kebohongan dan nista, tidak ada kepalsuan dan dusta, serta tidak ada kecurangan dan sia-sia. Semuanya dibentuk dan disusun agar menjadi amal baik yang mengandung manfaat, niat dan ucapan selaras dengan sikap dan perbuatan. Ya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana para sahabatnya, orang-orang yang komitmen menjalankan syariat agama sebagaimana yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul 'adzim. Jamaahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah adalah hizbullah, yaitu orang-orang yang penuh pendiriannya dalam melaksanakan pertahanan keimanannya meskipun harus mengorbankan perasaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadil ayat 22, la tazidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna min hayatillahi wa rasul walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Jamaah yang berbahagia. Yang ketujuh, orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mustahid fisabilillah, yakni orang-orang yang akan menumpahkan perhatian, tenaga, pikiran, harta jiwa dan raga untuk membela serta memperjuangkan agama Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim wa aqamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jamaah rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kedelapan, orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mampu menaklukkan hawa nafsu sehingga bukan jiwa menenteramkan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang terang, kembalilah kepada Tuhan dengan hati puas lagi ridhonya, masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga-surgaku. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk di sini sebagai termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi, yang mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang dijadikan dengan hamba-hamba dan diridhoi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.